dalam bersedekah atau dalam melakukan amaliyah ada ilmunya, ada kaifiatnya, ada adabnya. Sedekah itu maksudnya diberikan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada kedudukannya lebih rendah. Misalnya orang yang berlebih atau orang kaya kepada orang miskin. Sedangkan hadiah adalah untuk memuliakan, sama-sama jenis pemberian, yang satu dari atas ke bawah, yang satu adalah untuk memuliakan. Ia bisa dari yang sederajat atau yang lebih tinggi. Berhadiah kepada raja, berhadiah kepada sahabat. Tapi sedekah dan hadiah semuanya baik. Pasang niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Selain niat daripada itu, dalam melaksanakan sedekah, maka itu dikhawatirkan menimbulkan kekecewaan kelak di akhirat. Jangan sampai tercampur dengan niat-niat yang lain. Karena Allah Ta'ala tidak hendak disekutukan dalam niat atas segala sesuatu dengan lain selain daripada dirinya. Jika kita bersedekah, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Jangan ada kirat di batin, jangan ada iktikat di batin, agar kita dipandang orang yang mulia. Agar sekalian makhluk menghargai kita. Jangan sampai ada kirat hati, kirat di batin atau iktikat di hati, hal seperti itu. Maka gugurlah ganjaran sedekah itu. Maka Allah tidak meridainya. Sebelum mulai bersedekah, pasang niat ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Pasang niat semata-mata oleh karena Allah Ta'ala yang memerintahkannya. Oleh karena Allah dan Rasul yang memerintahkannya. Tiada yang diharapkan selain daripada keredaannya. Jangan mengharapkan selain itu. Agar selamat dalam melakukan amaliyah. Apalagi bersedekah itu membuka aib orang yang menerima sedekah itu. Sehingga malulah kaum kerabatnya akan keadaan-keadaan itu. Nah, itu berhati-hati, bisa bukan kebaikan dari Allah yang didapat, tapi dicatat sebagai dosa. Karena membuka aib orang lain, karena membuka aib saudaranya yang lain, padahal Allah Ta'ala memerintah untuk menutupinya. Jadi jangan sampai amal sedekah kita justru menghinakan orang. Bersedekah ada kaifiatnya. Bersedekah itu dimulai dari kaum kerabat yang terdekat. Setelah terpenuhi, dirasa cukup, kemudian baru keluar. Jika setiap orang melakukan itu, maka pasti keluarga-keluarga yang lain pun akan bagus keadaannya. Jika ada dua orang, tapi kita harus memberi salah satu dari kedua orang itu, maka periksa yang mana yang beriman, yang mana yang tidak. Yang mana kuat beribadah, yang mana yang tidak. Yang diutamakan orang beriman dulu, agar ia tidak berputus dari rahmat. Agar apa yang kita berikan kepadanya dipakainya untuk beribadah, sehingga ganjarannya diterima pun oleh orang yang bersedekah itu. Karena barang yang disedekahnya, uang yang disedekahnya, dipakainya untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang beribadah, orang yang mendukung terlaksananya ibadah, itu semua mendapat ganjaran kebaikan dari Allah Ta'ala. Belum lagi ganjaran dari pahala sedekah orang itu.
setelah orang itu bersedekah, ia masih mendapat ganjaran selama hartanya itu dipakai beribadah oleh orang beriman tadi. Falamma balagu anna qaumahu kasadu katlar rusuli ja'ahum sa'iyah. Maka tatkala sampai kepada beliau bahwa kaumnya bermaksud membunuh para utusan itu, maka beliau mendatangi mereka dengan berlari-lari kecil. Jadi Habib An-Najjar ingin mencegah agar penduduk kota itu jangan menyakiti ketiga utusan itu. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ayat 21. Ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi Habib An-Najjar menyampaikan pesan agar penduduk di kota itu, di kota Antakya itu, agar mengikuti risalah apa yang disampaikan oleh ketiga utusan itu. Salah satu orang yang benar, orang yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala adalah ia tiada meminta balasan daripada perkara agama yang dia sampaikan, daripada perkara risalah yang ia sampaikan. Itu sebagai tandanya. Karena orang yang menyampaikan risalah agama tanpa meminta balasan, artinya ia yakin akan balasan dari Tuhannya. Artinya, ia yakin akan Allah Ta'ala, tempat ia bergantung atas segala kebutuhannya. Ia tidak mengharapkan selain daripada Allah Ta'ala. Tandanya ia ikhlas, yaitu tandanya ia ikhlas akan Allah Ta'ala, ia mengharap ridha Allah Ta'ala, ia tidak mengharap balasan dari manusia. Karena yang ia harap adalah keredaan Allah Ta'ala. Itu tanda orang mendapat petunjuk, itu tanda orang yang ikhlas, itu tanda orang golongan kaum mukhlisi.